Berbagai usaha dilakukan Empu Sindok sebagai raja pertama untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memakmurkan rakyat kerajaannya. Di antaranya yaitu membangun bendungan pengairan dan waduk. Empu Sindok juga melarang rakyatnya untuk mengambil ikan di waduk tersebut agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah kembali ke channel ini. Terima kasih juga kamu sudah mendukung channel ini semakin berkembang. Kali ini aku ingin melanjutkan cerita tentang perkembangan dari Kerajaan Mataram kuno hingga tiba ke Kerajaan Medang Kamulan. Bagaimana ceritanya hingga Empu Sindok bisa mendirikan kerajaan baru dan mendirikan dinasti baru dari dinasti Sanjaya ke dinasti Isyana. Simak terus ceritaku sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya kamu gak gagal paham. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini supaya semakin berkembang ya. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Pada umumnya, kebanyakan orang menyebut nama Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu sebagai Kerajaan Medang. Melainkan, Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Mataram kuno runtuh pada awal abad ke-8. Lazimnya, penggunaan nama Kerajaan Medang hanya pada periode Jawa Timur. Tapi menurut prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini, Kerajaan Medang pertama kali didirikan di Jawa Tengah yang pendirinya keturunan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berada di Pulau Jawa. Kadang kerajaan ini disebut sebagai kerajaan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya, ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu itulah yang disebut sebagai Medang Kamulan. Nama Kamulan merupakan perubahan dari suku kata kemuliaan atau kemuliaan. Namun para peneliti ada yang menyatakan bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota dari Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Kadiri. Kerajaan Medang berdiri pada abad ke-8 dan pendirinya adalah seseorang yang awalnya pejabat istana yang bernama Empu Sindok. Jabatan Empu Sindok cukup penting karena mempunyai posisi tertinggi sesudah raja yang bergelar Rakrian Mahapati Hino atau Rakrian Mahamantri Hino. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu memberi kesempatan kepada Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan membentuk sebuah dinasti baru yang diberi nama Dinasti Isyana atau Wangsa Isyana. Dinasti ini sering dikatakan
dinasti ketiga dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno. Setelah Empu Sindok mendirikan istana baru di daerah Tambulang, daerah yang saat ini menjadi daerah Kabupaten Jombang. Pada tahun 929 Masehi setelah naik tahta, Empu Sindok kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa dan berkuasa hingga tahun 947 Masehi. Dalam prasasti peninggalan Empu Sindok menjelaskan dengan tegas kelanjutan kerajaannya dari Kadatuan Ranghyangta I Medang I Bumi Mataram. Penguasa Mataram kuno sebelumnya bernama Diawawa, bergelar Medang I Bumi Mataram. Raja terakhir Kerajaan Mataram kuno yaitu Diahwawa dulunya juga menjabat sebagai pegawai pengadilan atau Sang Pangat Momahumah yang kemudian melakukan kudeta dibantu oleh Empu Sindok. Kerajaan Medang yang awalnya berdiri di Jawa Tengah, tepat setelah Diahwawa turun tahta, sekarang dikenal dengan daerah Madiun. Pemindahan kerajaan ke Jawa Timur terjadi pada abad ke-10. Melibatkan banyak hal dan sudah diperhitungkan dengan sangat detail. Diperkirakan yang menjadi faktor utama adalah faktor topografi. Faktor di atas salah satunya adalah erupsinya Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah. Bencana alam besar ini tercatat dalam sejarah. Bencana alam tersebut menghancurkan ibu kota Kerajaan Medang. Penduduk menyebut peristiwa tersebut sebagai pralaya atau kehancuran dunia. Namun bukan hanya bencana letusan gunung berapi yang menjadi faktor pemicu pemindahan ibu kotanya, tapi juga karena sektor pertanian yang menjadi lemah. Sebagai akibat dari gencarnya pembangunan candi yang terus-menerus dilakukan. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah Kerajaan Medang. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Kerajaan Medang yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah atau Medang I Bumi Mataram. Namun lokasi awalnya tidak diketahui dengan pasti, tapi diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta dan Candi Prambanan. Kemudian berpindah ke Poh Pitu dan Mamrati. Lalu pada abad ke-10, berdasarkan penemuan beberapa prasasti, Kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur dengan lokasi diperkirakan bermuara di Sungai Berantas. Ketika Empu Sindok berkuasa, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Hebatnya, Kerajaan Medang hampir menguasai wilayah Jawa Timur dan berhasil mempengaruhi daerah lain hingga ke Indonesia bagian timur. Silsilah Raja-Raja Medang. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana atau Wangsa Isyana adalah
sebagai berikut. Yang pertama, Empu Sindok. Sebagai raja pertama, Empu Sindok memerintah selama 20 tahun dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Ia dibantu oleh istrinya Sri Wardani Pu Kebin, putri dari Diahwawa, raja terakhir Kerajaan Mataram kuno. Berbagai usaha dilakukan Empu Sindok sebagai raja pertama untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memakmurkan rakyat kerajaannya. Di antaranya yaitu membangun bendungan pengairan dan waduk. Empu Sindok juga melarang rakyatnya untuk mengambil ikan di waduk tersebut agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, Sri Isyana Tunggawijaya. Raja yang kedua adalah Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan raja perempuan yang memerintah pada tahun 947 Masehi setelah ayahnya Empu Sindok turun tahta. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh suaminya yang bernama Sri Lokapala. Tidak terlalu banyak informasi mengenai pemerintahannya, namun berdasarkan temuan prasasti Pujangan, tampuk kekuasaan berikutnya dipegang oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Sri Makuta Wangsa Wardana. Raja yang ketiga adalah Sri Makuta Wangsa Wardana. Pemegang kekuasaan berikutnya setelah Sri Isyana Tunggawijaya adalah Sri Makuta Wangsa Wardana. Diketahui memegang pemerintahannya sekitar tahun sebelum 990 Masehi. Makuta Wangsa Wardana memiliki 2 orang anak. Yang pertama seorang putri bernama Mahendradatta. Tidak banyak diketahui informasi mengenai pemerintahannya. Beberapa sumber yang menuliskan tentang kehidupannya diketahui melalui prasasti Pujangan. Sejumlah sejarawan menyebutkan jika Makuta Wangsa Wardana memiliki 2 orang anak, yang perempuan bernama Mahendradatta dan seorang laki-laki bernama Dharmawangsa. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya temuan prasasti yang bernama Prasasti Sirah Keting yang menyebutkan bahwa Dharmawangsa adalah turunan dari keluarga Wangsa Isyana. Mahendradatta kemudian dikirim ke Bali dan dipersunting sebagai permasyuri oleh Raja Bali yang bernama Udayana. Sedangkan Dharmawangsa kemudian meneruskan tahta ayahnya dengan menjadi raja keempat Kerajaan Medang Kamulan. Raja yang keempat adalah Dharmawangsa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dharmawangsa Teguh. Dalam bahasa Sangsekerta, Dharmawangsa mempunyai arti keturunan Dharma atau Dharma Safa. Ia menjadi raja penerus tahta dari kakek buyutnya Empu Sindok. Ayah Dharmawangsa adalah Makuta Wangsa Wardana
yang merupakan cucu dari Empu Sendok. Ia bergelar Abhiseka Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikromo Tunggadewa. Dia memiliki kemampuan berpolitik yang sangat baik dan sangat tajam dalam pelaksanaannya. Ia juga adalah figur seorang raja yang sangat tegas. Selama masa pemerintahannya, Dharmawangsa sangat berambisi bisa menguasai perekonomian seluruh Jawa Timur hingga ke Asia Tenggara. Yang dirasakannya menjadi penghambat adalah adanya sebuah kerajaan di Sumatera yang dianggap sangat kuat perekonomiannya. Kerajaan itu bernama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Medang Kamulan dan Kerajaan Sriwijaya kemudian sama-sama mengirimkan utusannya ke Tiongkok yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Song. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan dalam menguasai perekonomian Asia Tenggara. Utusan Kerajaan Sriwijaya berangkat ke Tiongkok pada tahun 988 Masehi. Dan saat bertolak dari Tiongkok untuk kembali ke kerajaannya, mereka tertahan di pelabuhan Kanton. Karena pada saat itu negeri mereka sedang diserang oleh Kerajaan Medang. Dan pada tahun 992 Masehi, pasukan Kerajaan Sriwijaya yang kembali berusaha untuk kembali ke negerinya, namun lagi-lagi mereka harus tertahan. Kali ini tertahan di Campak, karena lagi-lagi negeri mereka mendapatkan serangan. Setelah Dharmawangsa Teguh naik tahta pada tahun 991 Masehi, ia kemudian mengirimkan utusannya ke Tiongkok 1 tahun setelah ia naik tahta. Dan pada tahun yang sama, yaitu tahun 992 Masehi, Kerajaan Medang menguasai Palembang, namun kemudian kembali dipukul mundur oleh pasukan dari Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa tersebut tercatat pada prasasti Hujung Langit yang dituliskan pada tahun 997 Masehi yang menyatakan adanya serangan yang terjadi di Sumatera oleh kerajaan dari Jawa. Dharmawangsa Teguh mangkat secara tragis dan kewafatannya itu disebut sebagai Mahapralaya atau musibah yang amat besar, atau bisa juga diartikan banyak korban jiwa dalam peristiwa tragedi tersebut. Karena pada saat penyerangan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Raja Wurawai dari daerah Lamram terjadi, Dharmawangsa Teguh sedang melaksanakan pesta besar-besaran dengan pernikahan putrinya dengan seorang pangeran dari Bali yang bernama Airlangga. Airlangga merupakan cucu dari Makuta Wangsawardhana dan putrinya yang bernama Mahendra Datta yang dinikahi oleh raja di Bali yang bernama Udayana. Dengan demikian, Airlangga juga merupakan keturunan dari Empu Sindok. Tanpa diduga, Raja Warawuri dari Lauram melakukan serangan dengan dibantu oleh pasukan dari Kerajaan Sriwijaya.
Konon diduga Warawuri melakukan penyerangan karena merasa sakit hati dan dendam karena lamarannya ditolak oleh Raja Dharmawangsa. Kelima, Air Langga. Air Langga bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Dharmawangsa Air Langga Anantawi Krama Tunggadewa. Air Langga diangkat sebagai raja pada tahun 1019 Masehi, 3 tahun setelah wafatnya sang mertua Dharmawangsa Teguh. Air Langga sendiri lahir pada tahun 990 Masehi. Ia menjadi raja di usia yang masih sangat muda. Ayah Air Langga bernama Udayana, seorang raja dari kerajaan Udawulu di Bali. Sedangkan ibunya bernama Mahendra Datta yang merupakan anak perempuan dari Makuta Wangsawardhana yang merupakan putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang Kamulan. Air Langga memiliki 2 saudara kandung yang bernama Maharakata dan anak bungsu yang keduanya menjadi Raja Udahulu bergantian, yaitu pada tahun 1011 Masehi dan 1022 Masehi. Air Langga dinikahkan ketika berusia 16 tahun. Yang menjadi calon istrinya adalah putri pamannya sendiri, Raja Dharmawangsa Teguh, dan putrinya bernama Sri Galuh Sekar. Pada saat pernikahannya itulah kerajaan Medang mendapatkan serangan dari Raja Waruwi dari Lauram yang sekarang bernama daerah Cepu Blora, yang merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Shailendra. Dalam serangan tersebut, seluruh anggota keluarga Dharmawangsa Teguh dan kerabat raja kehilangan nyawa. Bahkan istana Wawatan dihancurkan dan dibakar. Namun untungnya Air Langga dapat melarikan diri bersama putri Dharmawangsa yang bernama Galuh Sekar. Mereka kemudian melarikan diri, ditemani Empu Narotama, berhasil kabur hingga ke hutan pegunungan atau Vanagiri, atau sekarang dinamai Wonogiri. Salah satu bukti petilasan atau tempat singgah Air Langga ketika melakukan pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, daerah Kudu, Jombang, Jawa Timur. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, lebih dari 3 tahun Air Langga dan pengikutnya bersembunyi di hutan. Masa pelarian sekaligus pertapaan yang mereka jalani dengan kondisi semampu mereka. Bertahan hidup seadanya di hutan dan di gunung. Namun rasa gelisah Air Langga semakin menjadi-jadi ketika ada seorang utusan dari rakyat kerajaan Medang. Utusan itu membawa pesan dari rakyat kerajaan Medang yang masih setia kepadanya. Mereka mengatakan jika selama runtuhnya Medang, kejahatan terjadi di sana-sini. Orang-orang jahat berpesta pora menindas rakyat kecil dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Utusan yang merupakan perwakilan rakyat dan senopati itu kemudian menyampaikan permintaan mereka agar Air Langga kembali mendirikan dan membangkitkan sisa-sisa kejayaan kerajaan Medang.
atas dukungan dari para pendeta dari ketiga aliran, yaitu aliran Siwa, aliran Buddha, dan aliran Mahabrahmana. Airlangga kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan, dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Dengan semangat membara dan berkat bantuan para pengikutnya yang setia, serta nasib rakyat yang harus disejahterakan dan diberikan perlindungan, akhirnya Airlangga memutuskan untuk kembali merebut kerajaan Medang. Saat itu juga Airlangga dinobatkan menjadi raja. Tugasnya bukanlah tugas yang ringan, yaitu menyatukan kembali kerajaan yang sempat hancur dan mengembalikan lagi keamanan negara yang porak-poranda. Ada beberapa bupati-bupati yang membandel, tidak mau kembali bersatu menjadi satu kerajaan. Namun akhirnya mereka semua bisa ditundukkan dengan kehebatan Airlangga mengendalikan keamanan pemerintahannya. Tentu saja dengan penyerangan, peperangan, dan pertumpahan darah di sana-sini yang memakan banyak korban jiwa pula. Kehidupan di Kerajaan Medang. Seluk-beluk kehidupan Kerajaan Medang dapat ditinjau dari beberapa aspek kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Medang, sistem pemerintahannya yaitu menurunkan tahtanya pada keturunan selanjutnya. Hanya ada 5 raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut. Tapi kelima raja tersebut mampu membuat kerajaan yang mereka bawahi menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Empu Sindok, pendiri kerajaan Medang yang berkuasa selama 20 tahun. Mulai tahun 929 Masehi hingga 947 Masehi, terkenal dengan kebijakan dan ketertarikan beliau terhadap sastra. Terbukti dari beberapa prasasti peninggalannya. Kemudian Raja Dharma Wangsa yang memerintah sejak tahun 990 Masehi hingga tahun 1016 Masehi. Merupakan raja yang paling dikenal karena pandangan politiknya yang tajam, serta melakukan perubahan besar dalam sektor pertanian dan perdagangan. Tapi terhambat oleh kerajaan Sriwijaya. Setelah kewafatan Dharma Wangsa, kemudian ia digantikan oleh menantunya yang cukup lama berkuasa dibandingkan raja-raja sebelumnya, yaitu Raja Airlangga yang berkuasa dari tahun 1019 Masehi hingga 1042 Masehi. Airlangga sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ia membangun Waduk Waringin Sapta untuk pencegahan banjir dan membangun beberapa jalan untuk memudahkan akses bagi rakyatnya. Airlangga
juga berhasil menaklukkan kerajaan yang berada di sekitar wilayahnya. Penaklukan tersebut dilakukan secara berkala. Dimulai pada tahun 1029 Masehi, Airlangga dan pasukannya menaklukkan Raja Bisoprobowo, yang kemudian diikuti oleh keberhasilan Airlangga menduduki kerajaan yang dipimpin Raja Wijayawarman pada tahun 1030 Masehi. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1031 Masehi, Airlangga mengalahkan juga Raja Adama Panuda. Dan pada tahun 1035 Masehi, akhirnya Airlangga berhasil membalaskan dendamnya pada Raja Wuwari yang pernah melakukan penyerangan di kerajaan mertuanya di kala hari pernikahannya. Dan penyerangan tersebut berhasil melumpuhkan kerajaan mertuanya, yaitu kerajaan Medang Kamulan, dan menimbulkan banyak korban jiwa baik dari kerabat istana maupun dari rakyat biasa. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Medang. Empu Sindok diketahui sedari muda tertarik dengan bidang sastra. Ia pun menuliskan dan menyusun kitab Sanghyang Kamahayanikam, kitab suci agama Buddha. Sedangkan beliau sendiri saat itu beragama Hindu. Raja Airlangga dikenal karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya, termasuk kepeduliannya terhadap karya sastra, yang bertujuan untuk melindungi sastrawan, para pujangga, dan para seniman. Pada pemerintahannya, Empu Kanwa menuliskan sastra Arjuna Wiwaha. Ada juga seni wayang yang berkembang dengan baik. Cerita pewayangannya terkadang mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi dengan budaya Jawa. Oke guys, demikian tadi ceritaku tentang sejarah singkat dari Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan oleh Empu Sindok, sekaligus pendiri dari dinasti Isyana atau Wangsa Isyana. Semoga cerita tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.